Gue udah tahu apa yang... Sini. Abang sini boleh bang, sini bang. Sini deh. Ambil kursi bang Egy juga. Bang, si Rasman anak buah gue, jadi gue harus nasihatin. Thank you Boros. Buruk biasa. Iya. Ayo silakan. Kan tadi saya ceritain dulu bang, maksudnya tadi kan soal bang Rasman nggak terima karena hakim meminta persidangan dilangsungkan secara tertutup pada hari. Saya udah tahu. Ya itu, terus akhirnya tadi hebohnya tuh Bang Firdaus naik ke atas meja segala macam. Firdaus yang koboi itu. Biasa. Saya sudah tahu itu, awal mula saya sudah Tapi tahu. pertanyaan dulu Pak, mengapa sampai emosi Rasman? Apa tindakan dari si Hotman? Ya, dia hebat loh. Nggak apa-apa deh. Tenang aja deh. Malah dihalangi, saya lihat kok semua. Malah Ya, menang. jadi yang ngalangin petugas pengadilan bang. Gitu. Bang. Oke. Oke, lanjut ya. Tergantung pertanyaan. Siapa? Oke, mainkan. Gimana nih Erjen sama Bang Egy melihat hari ini persidangan Rasman dan Hotman terjadi huru-hara di ruangan persidangan sendiri? Baik, terima kasih ya untuk rekan-rekan media yang tadi meliput peristiwa yang ada di Pengadilan Jakarta Utara ya. Kebetulan saya juga bersama dengan abang saya ini Bang Egy Sujana yang ada di ruangan saya, nanti juga akan memberikan gambaran masukan. Karena bagaimanapun Rasman ini adik saya tapi anak didik daripada Bang Egy juga. Itu nggak boleh kita pungkiri ya. Nah, dengan peristiwa yang tadi memang peristiwa yang sangat saya sesalkan. Seharusnya jangan terjadi contempt of court. Ya. Contempt of court itu akan berdampak nanti juga pada masalah hukum. Ini saya sayangkan dengan peristiwa tadi. Tapi juga saya juga sangat sayangkan keputusan daripada pihak pengadilan kenapa itu jadi tertutup. Ini kan bukan masalah susila. Tertutupnya di mana gitu loh. Dalam hal apa? Ini kan masalah pencemaran nama baik kok. Jadi harusnya terbuka aja untuk umum. Hal-hal yang spesifik apa? Mereka berani untuk melakukan itu berarti berani untuk mendengarkan peristiwa yang terjadi. Nah, sangat saya sayangkan semuanya itu. Jadi memang pemicunya mengakibatkan Rasman tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Tadi juga saya telepon juga melalui salah satu pengacara, kenapa sampai terjadi seperti itu. Karena secara jujur saya juga tidak bisa menapiskan bahwa saya juga salah satu kuasa hukumnya. Ya. Saya harus jujur. Tetapi memang saya tidak mau tampil di permukaan, ya saya serahkan kepada adik-adik yang lain untuk melaksanakannya. Dengan peristiwa tadi itu peristiwa yang mencoreng marwah dan wibawa pengadilan. Sekarang yang jadi masalah, apakah para punggawa hakim ini melihat situasi ini tidak pernah berpikir bahwa dampak yang akan dilakukannya ini akan berdampak pada situasional ini. Itu satu. Yang kedua, sebelum persidangan itu dilakukan, kenapa tidak disampaikan sebelum sidang dibuka? Sehingga untuk mencegah terjadinya peristiwa yang tidak mengenakan ini. Nah, akibatnya terjadilah hal-hal yang di luar dugaan kita yang mencoreng marwah, wibawah daripada pengadilan. Itu yang saya katakan tadi, contempt of court tadi ya. Ada yang sampai naik ke meja lah, ada yang gebrak-gebrak meja lah, ada yang mau memukul si Hotman. Nah, tapi ya alhamdulillah Hotman saya lihat juga tetap tenang saya. Saya tidak berpihak kemana-mana ya, kalau hal-hal yang lurus ya. Dia tetap tenang, dia tidak terpengaruh dengan situasi, dihalangi oleh pihak pengadilan kalau nggak salah. Itulah peristiwa ini terjadi, ya. Tuntutan daripada Rasman dengan apa yang dilakukan oleh hakim pengadilan itu tidak sesuai dengan etika prosedur hukum. Nah, menurut hemat saya juga sangat sayangkan. Kenapa kok di awal persidangan langsung dikatakan ini tertutup? Seharusnya awal-awal dari hari sebelumnya sudah disampaikan bahwa sidang selanjutnya adalah sidang tertutup. Sehingga sudah siap mempersiapkan diri semuanya. Jangan seketika pada situasi sedang memanas, pada saat pembuktian, kok di situ malah justru sidang tertutup. Ini kan juga nggak adil gitu loh. Ya, kita kalau luruskan inilah kira-kira. Saya mohonkan juga para punggawa-punggawa yang ada di pengadilan sebagai hakim, boleh saudara-saudara sebagai hakim, tapi bukan suka-suka sendiri. Memang hakim bisa memutuskan, tapi jangan hakim menurut kehendak sendiri. Juga menjaga marwah, markat, hartabat daripada orang yang sedang diadili. Sah dong, equal secara hukum. Kira-kira gitu ya, menurut hemat saya. Ya.
Enggak, itu masih nanya, mau kesini. Apa? Maksudnya dia meminta Bang Er minta untuk hakim diganti. Mungkin gimana sih prosedurnya? Apakah bisa atau tidak? Lah, masalah bisa atau tidak itu kan tergantung kepada pengadilan. Itu nggak bisa kita intervensi, ya. Terserah ketua pengadilan mau mengganti atau enggak, itu urusan dia. Kalau permintaan Rasman juga ya sah-sah saja. Dia kan sebagai orang yang sedang diadili, sah dia minta itu. Masalah direstui atau disetujui atau tidak, itu tergantung kepada pengadilan. Karena pengadilan juga mempunyai hak dan wibawa. Kalau selalu meminta supaya diganti langsung diganti juga nggak ada harga diri juga. Cuma yang perlu diperbaiki sini adalah mekanismenya, sistematikanya, etikanya. Karena orang yang kita hadapi juga manusia yang punya harkat martabat. Jadi tidak suka-suka kita untuk memutuskan itu, walaupun kita pemutus. Kira-kira gitu ya. Mungkin tambahkan bagi Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak berpretensi menasehati adik saya Rasman, juga sahabat saya Hotman dan para hakim. Tapi saya punya hak secara hukum dalam arti menyampaikan satu informasi yang menurut saya kapasitasnya kita ini penegak hukum. Samping jaksa, polisi, hakim, yang keempat tuh kami. Ya. Di sini Bang Jenderal kita ini sebagai advokat. Jadi punya nilai legal standingnya itu penegak hukum. Nah, saya membaca Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan karena Allah. Ketika kamu menjadi saksi, tampillah dengan adil. Dan jangan kebencianmu, nah ini kategorinya penting. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Poin pentingnya adalah apa? Saya melihat ada unsur kebencian. Apakah dari hakim yang tadi sudah dipersoalkan, kenapa tiba-tiba tertutup, atau dari si Hotman mengkondisikan, bisa aja dia deal di belakang sidang, kan bisa, kita nggak tahu. Hotman kan punya banyak cara, dia banyak duit lagi. Juga apakah si Rasmannya dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya, jangan kebencian kamu di antara mereka itu. Karena itu pasti membuat orang tidak adil. Nah, poin penting dengan ini, saya minta Rasman, kalau kau mau dengar saya, kau anggap abang, ya kan, dalam arti senioritas, lu jadi lawyer kita yang bantu sampai jadi. Ini nasihat bukan Egy Sujana, tapi Quran. Kalau lu nggak mau dengar, lu ribut sama gua, gitu loh. Quran ini jangan diibaratkan juga Hotman Paris, walaupun lu nggak beriman sama ini, lu ini jadiin pengetahuan betapa pengetahuan dari Allah gitu, dari Tuhan. Kok abaikan, kok belagu juga, lawan kita juga nanti. Jadi oleh karena itu berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Jadi saya kira sudahilah ini. Tolong kalau ada etikanya harus minta maaf, nggak perlulah ganti-ganti hakim. Orang kan ada khilaf, ada kurang, ada apa, bisa diselesaikan. Saya kira demikian. Itu karena contempt of court, Pak, ya, berbahaya tuh. Nggak mengadili. Saya nggak suka pengadilan itu. Saya kerasa kayak apa, nggak pernah kayak begitu. Ya. Sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, izin ada konsekuensi hukum nggak sih Bang ketika ya abang lihat tadi kondisinya seperti itu gitu loh, dari ya dianggap tidak menghormati pengadilan seperti itu, ada konsekuensi hukumnya nggak sih Bang? Pendapat dulu silakan. Tadi kan sudah disampaikan juga tadi ya, namanya contempt of court ya, itu namanya kalau boleh dikatakan itu adalah penghinaan terhadap marwah sidang pengadilan. Itu nggak boleh ya, itu nggak boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan sampai mukul-mukul meja, itu nggak boleh. Saya luruskan masalah, walaupun itu kena luapan emosional, tapi nggak pantas dan nggak layak itu dilakukan, karena ada ya hukum tersendiri yang akan nanti membidangi itu, kayak gitu loh. Makanya kita ini yang sedang berhadapan dengan hakim, makanya dikatakan hakim adalah pemutus terakhir. Walaupun kadang-kadang yang susah juga kena pemutus terakhir, suka-suka juga gitu loh kan. Nggak boleh juga, hakim juga manusia biasa. Hakim pemutus bukan berdasarkan apa yang kau mau, tapi hormati juga siapa yang sedang kamu sidangkan.
hak-hak dia juga perlu dihormati. Kalau hal-hal yang harus secara sensitif harus dijaga, Nah, karena masalah contoh sidang tertutup tadi, ini kan baru diutarakan tadi. Seharusnya kan jauh hari sebelumnya kan bisa disampaikan untuk selanjutnya kita sidang tertutup. Karena ada hal-hal sensitif yang perlu kita sampaikan. Kan bisa minimal kan jedah waktunya kan gitu. Nah pada saat sedang panas-panasnya uji pembuktian disampaikan itu. Padahal saya yakin sebenarnya Rasman ini pengen membuktikan peristiwa itu. Sesuai dengan apa yang dia rasakan, dia ketahui, dia alami, dan dia lihat. Dia mau sampaikan ke publik, ini loh landasan berpikir saya. Makanya saya katakan, saya berani menyampaikan bahwa saya tidak melakukan ujaran kebencian ataupun pencemaran nama baik. Karena status saya pada saat itu adalah sebagai lawyersnya. Pada saat mempublikasikan peristiwa itu, Iklim Alim ada di sebelah kirinya, memegang surat kuasa. Nah, mau ini dibilang mau palsu atau enggak, faktanya mereka memegang berdua. Terus di mana dikatakan bahwa Rasman itu ada kuasa hukum palsu? Enggak dong. Lah kalau seandainya tidak sependapat Iklima pada saat Rasman menyampaikan itu, ya bantah dong. Kan gitu. Apa yang disampaikan Iklima itu yang disampaikan Rasman. Itu hak daripada kuasa hukumnya, itu dilindungi oleh undang-undang advokat. Nggak bisa dong dari pidana. Karena ini menyuarakan apa yang disuarakan oleh dia punya klien. Nah, kira-kira gitu. Nah inilah yang menurut hemat saya, Rasman tidak terima kenapa diperlakukan seperti itu. Makanya mau dia bongkar, mau dia buka, ini loh faktanya. Bahwa saya melakukan ini semuanya. Nah kenapa kok hakim menutup itu? Harusnya jangan dong. Atau kalau memang mau di media sebelum sidang dibuka sudah disampaikan dulu peristiwa itu. Sehingga ada negosiasi daripada antara hakim, pihak Rasman mau pihak Hotman, sehingga jalur hukum yang sesungguhnya, hukum positif kita berjalan dengan baik dengan tidak mengabaikan hak asasi manusia. Mungkin itu tambahkan Bang Egi kira-kira. Yang konsekuensi hukum bisa pidana ada. Ya. Dari contempt of court itu dilihat unsurnya, apakah ada nilai pidananya seperti naik ke meja, maki-maki hakim, merusak. Nah, itu ada pidananya. Jadi Rasman jangan sok jago, ya. Barangkali nanti kalau ditemukan kan jadi masalah. Juga perlu didalami. Si Hotman ini dugaan saya bisa nyuap hakim, bisa. Dia banyak duit. Mau kau tiba-tiba maunya jadi sidang tertutup. Kita ini lawyer tahu persis lah. Oleh karena itu saya minta komisi yudisial, ada tempatnya. Komisi yudisial memeriksa ini, tolong adukan, sehingga itulah lahan untuk mempersoalkan kelakuan hakim. Ada 10 etika hakim yang terkenal dalam konteks namanya dari komisi yudisial itu ada 10 etika. Antara lain berlaku jujur, benar, adil, profesional, dan berdisiplin tinggi. Ini aja dilanggar semuanya. Kalau hakim ternyata ada unsur main-main dengan si Hotman. Kenapa bisa berubah meleot dari orang mesti terbuka kemudian jadi tertutup? Seperti tadi sudah diurai. Jadi bikin gondok si Rasman kan begitu. Yeah. Nah ini juga saya bantu Rasman. Jangan begitu. Caranya gimana? Periksa KY. Nggak mungkin nggak hakim itu diduga sih, karena logika aja yang harusnya normal biasa terbuka untuk umum kok jadi tertutup. Betul. Dan ini bukan asusila, nggak ada ketentuannya kecuali pemerkosaan, ya Pak ya? Ya, nah, itu orang harus cerdas ilmu hukum. Oleh karena itulah saya ingatkan teman-teman, saya lihat ada si Firdaus sama ya, dia adik-adik kita semua. Adinda sayang lah, reputasi Anda jadi jelek gara-gara naik meja. Emang lu jagoan nggak? Itulah, jangan begitu lah. Ya, norak. Ya. Bang Egi, lahir Bang Egi kan awal dan akhir terjadinya isu ini kan ada pro kontra dengan kata instruksi, ya kan? Instruksi itu tidak, dalam tanda kutip, hakim itu membantah. Yang menginterupsi siapa? Tim Rasman ke hakim dari awal. Kayak menginterupsinya salah Pak ya? Saya nggak begitu perhatian. Dalam arti mengasih sesuatu tapi dibantah, dalam arti ini ada UHAP lah, ada apalah di undang-undang itu. Gimana melihat dari Nggak, yang ente tanya apa? Itu dalam arti hakim itu udah pas nggak dengan pertanyaan dan jawaban seorang yang ada di pengadilan itu untuk bilang nggak usah, ini wewenang hakim ini semua soal sidang terbuka tertutup itu Bang. Itu menurut saya hakim dalam tanda kutip ya, itu melakukan kehilafan.
Karena hakim itu menurut etika hakim harus berlaku jujur, benar, profesional, ya, berdisiplin tinggi. Itu Qurannya, bukan kode etik itu yang sudah disepakati oleh komisi yudisial. Nah, kalau dia langsung bilang nggak ada urusannya, ini hak-haknya dari mana dia punya argumentasi itu? Pada saat dia ngomong gitu, dia telah melanggar kode etik. Jadi saya bisa salahkan, nggak boleh gitu. Harusnya itu wise dong, hakim itu wise, bijaksana, ya. Jangan terus sok belagu punya otorita. Tugas kita nih beda-beda. Saya pembela, dia membela advokasi. Polisi menyelidiki, menyidik. Jaksa mendakwa dan menuntut. Hakim ada 3, memeriksa, mengadili, baru memutus. Ini kan baru soal pemeriksaan, kok langsung udah memutus begitu. Di situ dia nggak ngerti disiplin tinggi dalam sebagai profesi hakim. Ya, saya tambahkan deh. Jadi apa yang dikatakan Bang Egy tadi, saya udah ngerti nangkap maksudmu apa ya. Yang dikatakan diatur dalam KUHP dan lain sebagainya, tentu kita lihat konstruksi lapangan. Ya. Yang dikatakan tertutup itu, ya, apabila ini adalah bersifat pribadi. Contoh, apakah peristiwa ini harus ditayangkan melalui layar yang mempertontonkan sosok seseorang dalam bentuk apapun atau aib seseorang, itu mungkin bisa tertutup. Tapi kalau hanya secara verbal saja, apa yang harus ditutup? Katakan sekarang mereka bergaul, ya bergaul aja, kan tidak ditunjukkan cara bergaulnya gimana. Kenapa harus ditutup? Nah, kita harus jujur juga gitu loh ya. Ya kalau memang hal terbuka, ya terbuka saja. Kecuali kalau nanti kami akan menayangkan yang bersifat vulgar atau bersifat pribadi yang mempertontonkan sosok seorang manusia, mungkin bisa tertutup antara hakim dengan orang itu tertentu. Tidak harus di sini, harus skor aja. Iya, gitu ya. Jadi saya udah dapat nangkap maksud kamu. Tapi nggak boleh lah berdasarkan hukum mengatakan gitu, nggak boleh. Kalaupun itu ada, dipanggil saja dulu sebelum sidang dimulai ya. Kan lebih aman kan gitu kan. Oh, ini nggak boleh, ini boleh. Nah, jadi jangan alasan KUHP kita itu mengatakan kewenangan hakim berdasarkan hukum yang mana gitu loh. Jadi jangan KUHP itu dibikin landasan jadi suka-suka gitu loh. Kira-kira gitu ya. Jangan lupa kode etik hakim. Nah, jangan lupa ada kode etik hakim. Makanya Bang Egy bilang tadi, peran komisi yudisial sangat penting untuk menelaah ini. Ulah cicing. Nah, ya. Oke. Gitu kira-kira ya. Oke. Oke.